wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayuswara dengan NIM J3J2174779. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian pengembangan bisnis saya yang berjudul Pengembangan Bisnis Frozen Yogurt pada KPSBU Lembang. Pokok bahasan yang pertama ada pendahuluan, kedua ada keragaan perusahaan, ketiga ada kajian pengembangan bisnis, dan keempat ada simpulan dan saran. Hal yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis ini adalah usaha peternakan sapi perah merupakan salah satu usaha agribisnis yang berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Jawa Barat. Peternakan merupakan bagian dari pertanian yang menghasilkan pangan. Pangan yang dihasilkan dari peternakan dikenal sebagai penghasil protein hewani yang bernilai gizi tinggi seperti susu. Salah satu produk olahan yang terbuat dari susu adalah frozen yogurt yang mana dapat meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi susu sapi. Adapun tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah merumuskan ide pengembangan bisnis pada KPSBU menggunakan matriks IE, serta menganalisis penerimaan dan pendapatan KPSBU melalui analisis laba rugi dan analisis RC rasio. KPSBU Lembang beralamatkan di Jalan Kayu Ambon nomor 38 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tanggal berdirinya yaitu pada tanggal 22 Mei 1971. Pelopor pendiri KPSBU Lembang yaitu Maijen R. Subiantoro dan istrinya yang bernama Afwani Subiantoro. Visi dan misi KPSBU Lembang. Visi: menjadi koperasi susu terdepan di Indonesia dalam menyejahterakan anggota. Misi: menyejahterakan anggota melalui layanan prima dalam industri persusuan dengan manajemen yang berkomitmen. KPSB Lembang memiliki 3 sumber daya perusahaan. 1. Sumber daya fisik, 2. Sumber daya manusia, dan 3. Sumber daya keuangan. Sumber daya fisik terdiri dari bangunan, kandang, mobil, dan mesin. Sumber daya manusia yaitu KPSB Lembang memiliki 310 orang karyawan dengan jam operasional yang dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. KPSB Lembang memiliki sumber daya keuangan berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, dana cadangan, dan hibah. Struktur KPSBU Lembang. KPSB Lembang terdiri dari ketua pengurus, sekretaris, dan bendahara, serta dibawahi oleh beberapa kepala bagian dan anggota di dalamnya. Perumusan ide pengembangan bisnis dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal melalui analisis matriks IE. Dari hasil analisis matriks IE ditunjukkan perpotongan titik X 3,18 dan titik Y 2,93 KPSBU berada pada sel 4, yaitu Grow and Build. Strategi yang intensif, pengembangan pasar dan pengembangan produk atau integratif ke depan, belakang, dan horizontal, dapat menjadi pilihan strategi yang paling tepat. Strategi yang digunakan untuk ide pengembangan bisnis pada KPSBU adalah pengembangan produk baru, yaitu frozen yogurt. Selanjutnya ada alur ide pengembangan bisnis. Permasalahannya yaitu pengembangan produk kurang maksimal, identifikasi matriks IE-nya yaitu pada sel 4, Grow and Build. Prioritas strateginya yaitu strategi intensif pengembangan produk, ide pengembangan bisnisnya yaitu frozen yogurt. Perencanaan rumusan ide pengembangan bisnisnya yaitu dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan non-finansial dan perencanaan finansial. Rencana pengembangan bisnis, perencanaan produk. Produk yang akan dijual yaitu frozen yogurt, memiliki 2 varian rasa yaitu original yogurt dan strawberry yogurt, memiliki tekstur yang lembut dan dikemas menggunakan paper bowl berukuran 250 ml, serta memiliki keunggulan yaitu tidak menggunakan bahan pengawet dan disajikan dengan potongan buah-buahan segar serta jelly di atas yogurt tersebut. Analisis pesaing. Terdapat 2 analisis pesaing di sini yaitu Odis French Yogurt serta Columbia Ice Yogurt. Rencana pemasaran. Dari hasil data survei kuesioner yang telah dilakukan, untuk lokasi pemasaran ditetapkan di tempat wisata karena memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu 92%, sementara untuk rasa yang diminati konsumen yaitu rasa original sebanyak 52%, maka dari itu rasa original akan diproduksi lebih banyak daripada rasa strawberry. Pendistribusian frozen yogurt dilakukan di 3 tempat, yaitu yang pertama di Waserda KPSBU Lembang sebanyak 25 paper bowl per hari,
Yang kedua ada Farmhouse Lembang sebanyak 75 paper bowl per hari. Yang ketiga ada The Great Asia Afrika sebanyak 70 paper bowl per hari. Total keseluruhan produksi per hari yaitu 165 paper bowl. Perencanaan pemasaran strategi STP. Segmentation. Yang pertama ada segmentasi geografis, yaitu dipasarkan di Bandung, tepatnya di Lembang. Yang kedua ada segmentasi demografis, anak-anak, remaja, dan dewasa berusia 10-60 tahun. Selanjutnya ada segmentasi psikografis, konsumen dengan gaya hidup praktis dan sehat. Yang kedua ada targeting. Targetingnya yaitu anak-anak, remaja, dan dewasa berusia 10-60 tahun. Selanjutnya yang ketiga ada positioning, yaitu merek yang ditetapkan yaitu Froyo Time dengan tagline Never Settle for Just One Scoop, memposisikan sebagai frozen yang sehat dan segar. Perencanaan pemasaran 7P. Yang pertama ada produk. Frozen yogurt bermerek Froyo Time ini merupakan produk olahan susu yang diproduksi menjadi frozen yogurt dengan rasa yang nikmat. Frozen yogurt yang akan dihasilkan bertekstur lembut. Produk ini dijual dengan paper bowl berukuran 150 ml yang mempunyai dua varian rasa, yaitu original dan strawberry. Yang kedua ada harga. Harga yang ditetapkan yaitu berdasarkan hasil perhitungan HPP. HPP yang diperoleh yaitu sebesar Rp14.425 dan harga jual yang ditawarkan perusahaan yaitu sebesar Rp20.000. Selanjutnya ada promosi. Promosi yang akan direncanakan oleh KPSB Lembang yaitu dengan menggunakan banner di depan stand. Hal ini agar konsumen dapat mengenal terlebih dahulu produk frozen yogurt. Selanjutnya ada tempat distribusi. Tempat distribusi merupakan saluran distribusi yang sangat penting dalam suatu usaha. Lokasi produksi frozen yogurt ini berada di Jalan Kayu Ambon nomor 38 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Sementara untuk pendistribusiannya yaitu dilakukan di 3 tempat. Yang pertama di Wasarda KPSB Lembang, yang kedua di Farmhouse Lembang, yang ketiga ada di The Great Asia Afrika. Selanjutnya ada orang atau people, yaitu pelayanan kepada konsumen dilakukan oleh seorang admin pemasaran. Produk akan didistribusikan langsung kepada konsumen akhir. Kelebihan seorang admin pemasaran adalah ramah, jujur, disiplin, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya ada proses. Froyo Time melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan banner di depan stand agar konsumen dapat mengenal produk. Dan layanan pemasaran produk dapat dilakukan langsung di Wasarda KPSB Lembang, Farmhouse Lembang, dan The Great Asia Afrika. Proses pendistribusian produk ke tempat wisata dan Wasarda diantar oleh admin pemasaran. Yang ketujuh ada physical evidence, yaitu konsumen dapat mengetahui keunggulan, bentuk, dan kemasan produk dengan datang langsung berkunjung ke Wasarda KPSB Lembang, Farmhouse, dan The Great Asia Afrika. Perencanaan produksi. Rencana komposisi untuk satu kali produksi frozen yogurt dapat dilihat pada tabel. Yang pertama ada susu murni, yang kedua ada susu bubuk, yang ketiga ada buah stroberi, yang keempat ada buah mangga, yang kelima ada pengemulsi, yang keenam ada buah kiwi, yang ketujuh ada nata de coco, yang kedelapan ada gula pasir, dan yang kesembilan ada kultur yogurt. Perencanaan organisasi dan manajemen. Usaha frozen yogurt ini masih berada di bawah tanggung jawab KPSB Lembang, sehingga tanggung jawab atas usaha ini dipegang langsung oleh pihak koperasi. Dapat dilihat pada bagian di bawah ini. KPSBU masih menjadi penanggung jawab penuh atas bisnis ini dan membawahi 2 bagian, yaitu bagian produksi dan bagian pemasaran. Lalu ada perencanaan sumber daya manusia. Untuk usaha bisnis ini tidak memerlukan pendidikan khusus pada perekrutan pekerja baru, namun karyawan harus memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam bekerja. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang dilakukan yaitu dengan pemasok dan pihak mitra kerja, kerjasama dengan pemasok dalam penyediaan bahan baku pelengkap dan kemasan, serta kerjasama tersebut ditujukan agar dalam penyediaan kuantitas input yang dibutuhkan selalu ada dan tersedia. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak mitra kerja yaitu dengan tempat-tempat wisata yang berada di Lembang. Perencanaan finansial. Biaya investasi yang dikeluarkan sebesar Rp56.695.000.
Lalu ada biaya operasional dibagi menjadi dua, biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel pada tahun pertama yaitu sebesar Rp300.052.500.000, pada tahun kedua sebesar Rp423 juta. Selanjutnya ada biaya tetap pada tahun pertama yaitu sebesar Rp212.045.000 dan Rp253.945.000. Total keseluruhan dari biaya pada tahun pertama yaitu sebesar Rp564.545.000 dan pada tahun kedua Rp676.945.000. Selanjutnya adalah laba rugi pengembangan bisnis frozen yogurt. Total penerimaannya itu sebesar Rp792 juta. Pada tahun kedua itu Rp950.400.000. Lalu ada laba kotor yaitu sebesar Rp439.500.000 dan Rp527.400.000. Laba bersih sebelum pajak yaitu sebesar Rp227.455.000 dan Rp273.455.000. Pajak yang dikeluarkan yaitu sebanyak 0,5%, yaitu pada tahun pertama sebesar Rp1.137.275 dan pada tahun kedua sebesar Rp1.367.275. Laba bersih setelah pajak pada tahun pertama sebesar Rp226.317.725 dan Rp272.087.725. Analisis RSA rasio bisnis frozen yogurt. Total penerimaan pada tahun pertama sebesar Rp792 juta, tahun kedua Rp950.400.000. Total biaya pada tahun ke-1 yaitu sebesar Rp564.545.000 dan pada tahun kedua Rp676.945.000. RSA rasio yang dihasilkan pada tahun pertama itu sebesar 1,40 dan tahun kedua sebesar 1,41. Tahapan pengembangan bisnis dapat dilihat pada tabel. Yang pertama, kegiatan A yaitu identifikasi masalah selama 10 hari, yang B ada observasi selama 15 hari, yang C ada penentuan lokasi dan label halal selama 17 hari, yang D ada perencanaan kapasitas produksi sebanyak 5 hari, selanjutnya ada perencanaan finansial 3 hari, perekrutan tenaga kerja 3 hari, persiapan kebutuhan bahan baku 7 hari, proses produksi 1 hari, penjualan 2 hari, dan evaluasi 1 minggu atau 7 hari. Total keseluruhannya itu ada 60. Simpulan dan saran. Simpulan yang pertama yaitu rumusan ide pengembangan bisnis dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal perusahaan berdasarkan matriks IE. Posisi titik potong berada di sel 4 yang artinya grow and build atau tumbuh dan kembangkan atau bina. Strategi intensif yang dapat dilakukan yaitu pengembangan produk. Yang kedua, berdasarkan analisis non-finansial, menunjukkan perencanaan bisnis ini layak dilakukan oleh KPSBU Lembang. Perencanaan finansial menunjukkan RSA rasio pengembangan bisnis ini dapat dikatakan efektif karena dapat memberikan nilai tambah sebesar 40% pada tahun pertama dan 41% pada tahun kedua. Selanjutnya ada saran. Sarannya yaitu berdasarkan analisis aspek finansial dan non-finansial pada pengembangan bisnis pengolahan susu menjadi frozen yogurt di KPSBU dapat dikatakan layak sehingga diharapkan pihak perusahaan dapat merealisasi dan menjalankan pengembangan bisnis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.